Tutorial reservasi GKI Gejayan. Silakan masuk ke aplikasi reservasi dengan ketik di Google Search alamat ini reservasi.gkigejayan.or.id. Apabila saudara belum memiliki akun, silahkan pilih daftar dan lengkapilah data yang diminta. Nama lengkap, nomor handphone, email, dan kata sandi atau password. Untuk kata sandi bebas kombinasinya dengan 8 karakter. Setelah itu pilih daftar. Email aktivasi akan dikirim ke email saudara. Silahkan buka email dan klik Activate My Account di email yang saudara terima. Setelah saudara punya akun dan mengaktifkannya, saudara bisa masuk kembali ke reservasi.gkigejayan.or.id. Kemudian pilih login, isi email dan kata sandi yang sudah saudara daftarkan dan pilih masuk. Apabila saudara sudah pernah daftar akun dan lupa kata sandi atau passwordnya, silahkan pilih login dan pilih lupa kata sandi. Dan ikuti perintah selanjutnya untuk mereset password atau kata sandi. Untuk reservasi ibadah, silahkan ketik reservasi.gkigejayan.or.id. Pilih login, masukkan alamat email dan kata sandi atau password saudara dan pilih masuk. Kemudian pilih atau klik gambar 3 garis di ujung kiri atas dan klik pilih jadwal tersedia. Kemudian pilihlah ibadah atau kebaktian yang akan saudara ikuti dan pilih Booking Now. Jika saudara mendaftarkan diri sendiri, silahkan pilih nomor 1 dan klik Booking sekarang. Jika saudara mendaftarkan beberapa orang, pilih nomor 2, tuliskan nama dan data saudara sendiri dulu. Jika saudara juga ingin ikut ibadah, baru kemudian tambah orang. Jika sudah selesai, pilih Booking sekarang. Jika berhasil, maka kode booking akan dikirim ke email saudara. Dan jika saudara ingin mengunduhnya, bisa ke halaman, pilih print tiket atau simpan bukti yang berwarna kuning. Jika saudara datang di jam yang saudara pilih, tinggal sebutkan nama booking atau tunjukkan bukti bookingnya. Jika karena suatu hal mendesak terpaksa tidak bisa hadir, saudara bisa membatalkannya dengan pilih tulisan batal berwarna merah dan menuliskan alasannya sebelum batas akhir reservasi, agar slot saudara bisa digunakan yang lain. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada. Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan bersama Kristus. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mulai bulan September 2021, ibadah minggu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat disiarkan secara live streaming melalui kanal layanan YouTube GKI Gejayan Official dan juga melalui Zoom meeting. Link Zoom dibuka mulai pukul 7.40 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Zoom ini adalah sarana saling menyapa antar jemaat yang sudah hadir sebelum ibadah dimulai. Jemaat juga dapat menyampaikan pokok doa syafaat melalui live chat. Semua mikrofon akan dimatikan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, dalam rangka bulan keluarga, kami mengundang jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba bulan keluarga, yaitu lomba TikTok keluarga dan lomba cover lagu. Info selengkapnya dapat menghubungi Kak Firsia, pembina Komisi Anak GKI Gejayan. Yang ketiga, persekutuan khusus lansia Hana Simeon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 September tahun 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Kompas dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021
pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Yang kelima, perjamuan kudus dilaksanakan dalam ibadah pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Yang keenam, ibadah onsite terbatas akan dimulai pada bulan Oktober 2021, yaitu pukul 8 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat di GKI Gejayan, dan pukul 11 siang dan 4 sore waktu Indonesia Barat di Integris. Berkaitan dengan hal ini, kami menghimbau jemaat untuk dapat mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, reservasi ibadah akan dilakukan melalui aplikasi berbasis web reservasi.gkigejayan.org.id. Yang ketujuh, persembahan syukur bulanan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Yang kedelapan, dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim Gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, yaitu vitamin D, vitamin C, dan zinc, paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi, dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Yang kesembilan, jemaat dapat melihat warta GKI dan katalog tertulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, berpakaian yang rapi, bersama dengan keluarga kita beribadah hingga selesai. Ibadah pada hari ini dilaksanakan dalam nuansa etnik Nusa Tenggara Timur dengan tema ibadah Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan, Pelayan Firman Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaisa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan surga kepulauan di selatan Indonesia. Provinsi yang sering dijuluki Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Bukan cuma itu saja, ada juga pulau yang indah lainnya, Pulau Rote, Sabu, dan Semau. Paling tidak, NTT mempunyai lebih dari 1.000 pulau, yaitu 1.192 pulau. NTT adalah provinsi yang besar dan kaya akan keindahan alamnya. Di Rote misalnya, ada Pantai Nembrala, tempat berselancar paling populer di Indonesia. Di Sumba, ada Pantai Nihiwatu yang sering mendapat penghargaan internasional karena memiliki ombak tercepat di dunia. Ada padang savana di Sumba yang sangat mempesona. Di Flores, ada tempat diving dan snorkeling yang terkenal di Labuan Bajo. Ada pantai dengan pasir pink, ada hewan reptil purba yang terkenal di dunia yang berada di Pulau Komodo. Di Alor,
ada taman laut terindah di Selat Patar, dan di timur ada pantai Kolbano, pantai Utun yang mirip gurun Sahara, ada air terjun Onesu, semua ada di NTT. Orang NTT memiliki kulit hitam, rambut keriting khas orang timur. Walau katongpe kulit gelap, tapi katongpung hati tidak gelap. Walau katongpung rambut keriting ganas, tapi katongpung hati sonde ganas. Muka boleh menyeramkan, tapi hati tetap menentramkan. Katongpu cara berbicara memang keras, tapi katongju cinta damai. Katong semua anak Tuhan. Shalom Mbak Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini katong semua? Semoga semuanya sehat. Selamat hari Minggu buat ketong semua. Salam damai dalam kasih Kristus. Mari ketong semua mempersiapkan hati untuk kita beribadah. Mari ketong angkat pujian. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jemahlah diriku, biar di tanganmu berbantu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, mari ketong kita angkat pujian. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah bagiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Havenu shalom alaihim, Havenu shalom alaihim, Havenu shalom alaihim, Havenu shalom, shalom, shalom alaihim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Saat ini kami mohon perhatian saudara terkasih. Kami akan membacakan formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Pada ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan merenungkan. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu dan mensyukuri seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan.
Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus terkait erat dengan kehidupan kita? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Berarti juga dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya. Marilah kita merenungkan. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketiga, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini. Itu berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita telah menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang mengkarya, memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober 2021 yang akan datang. Mari saudara yang terkasih, ketong semua diberi kesempatan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Engkau Allah sumber cinta kasih. Engkau Allah yang maha tahu setiap hal yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kami. Inilah kami anak-Mu Tuhan yang tertunduk, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah pengakuan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan Engkau menghapus setiap dosa yang telah kami perbuat. Dan biarlah hari-hari ke depan kami percaya ada tuntunan Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mohon ingatkan kami ketika kami tidak kembali mengikuti kehendak-Mu. Tegur kami Tuhan. Terima kasih sebab di dalam Engkau ada pengampunan bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyambut berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang pada hari ini kita merenungkan melalui Mazmur 96 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari ketong semua, tua, muda, kicik besar, kulit hitam atau putih, mari kita sama-sama katong angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Cinta Yesus.
putih. Mari sama-sama katong angkat hidung pujian, harumkan nama Teteh manis. Hai semua, tua muda kecil besar kulit hitam atau putih. Mari satu hati sama-sama katong katakan, katong cinta Yesus. Orang Kupang bilang beta lalu cinta Yesus. Orang Timur bilang aune usif Yesus. Orang Rote bilang lau suwe lama tua. Orang Sabu bilang ya hayanga Yesus. Orang Langor bilang naida Yesus golola. Orang Flores bilang joren dongga Yesus. Orang Sumbang bilang kumandowarani more. Flow Bambora semua cinta Yesus. Hai semua, tua muda kecil besar kulit hitam atau putih. Mari sama-sama katong angkat hidung pujian, harumkan nama Teteh manis. Hai semua, tua muda kecil besar kulit hitam atau putih. Mari satu hati sama-sama katong katakan, katong cinta Yesus. Orang Kupang bilang beta lalu cinta Yesus. Orang Timur bilang aune usif Yesus. Orang Rote bilang lau suwe lama tua. Orang Sabu bilang ya hayanga Yesus. Orang Langor bilang naida Yesus golola. Orang Flores bilang joren dongga Yesus. Orang Sumba bilang kumandowarani mori. Flow Bambora sama cinta Yesus. Mari katong semua, kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus baik buat saya. Yesus malole neu au. Yesus malole neu itabasam. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole neu au. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama bersatu di dalam doa menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada minggu ini kami bertemu kembali melalui peribadahan secara online ini, dan kami merenungkan bersama kebudayaan NTT sebagai bagian dari budaya Indonesia. Biarlah kami dapat merayakannya dengan syukur. Kearifan lokal yang ada di sana juga biarlah menjadi satu permenungan bagi kami, inspirasi yang menguatkan kami untuk terus berbagi berkat-Mu melalui kearifan lokal NTT yang juga kami bagikan dalam hidup sehari-hari. Bahkan kami pun juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang berada di NTT dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati kami sehingga melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami dikuatkan, kami digerakkan untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia bagi NTT melalui budaya NTT bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami dalam pimpinan tangan-Mu, bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 31. Akan dibacakan dalam bahasa Kupang. Ayat 23. Dong firuk bermain sang Paulus dan Silas, ais tola buang sang dompi dalam bui. Dong suruh komandan jaga di situ, ko jaga baik-baik sang itu 2 orang. Jangan sampai dong 2 lari. Ayat 24. Dengar begitu, ju itu komandan jaga kasih masuk dong di dalam satu kamar, di itu bui pentengah. Ju dia gepe dong 2 pung kaki pakai kayu pasung. Ayat 25. Kira-kira waktu tengah malam, Paulus dan Silas ada sambayang dan menyanyi ku puji-puji sang Tuhan Allah. Itu orang bui lain ada di situ. Ada iko dengar dong pemanyanyi itu. Ayat 26. Takuju sah, tanah tak goyang mati pung. Sampai antero rumah bui ju tak goyang. Dan dia pun pintu tak buka lebar. Terus orang bui dong purante ju semua tak lepas buang. Ayat 27. Itu waktu komandan jaga di rumah bui tak kuju bangun. Jadi dia lihat itu bui pintu dong semua sudah buka lebar. Lihat begitu, jadi dia kira ke orang bui semua sulari fuik. Ais jadi dia cabu ame dia pemparang ko mau bunuh diri. Ayat 28. Ma Paulus batarea dengan suara keras dengan larang bilang, "Weh pak, jangan bunuh diri. Tiba tong semua mas ada di sini oh." Ayat 29. Dengar itu suara, ju komandan tuh takut mau mati, dan dia tak bingung-bingung. Ais dia suruh kodong bawa kasang dia obor, terus dia lari masuk di dalam bui dengan badan gak matar dingin. Ju dia pijato tikam lutut di Paulus dan Silas pung kaki. Ayat 30. Ais dia bawa kas keluar sandon dari dalam bui, dia tanya bilang, "Bapak dong, beta ini ada susah mau mati. Beta mesti bikin apa le, kok bisa terlepas dari ini susah dong." Ayat 31. Paulus dong manyawa bilang, "Dia pun jalan begini. Lu percaya sang Tuhan Yesus, kok nanti dia kesalamat sang lu. Begitu juga dengan lu pu isi rumah dong." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, orang Kristen mungkin pantas mendapat gelar umat yang gemar dan pintar bernyanyi.
Kita tentu setuju, sebab kalau kita ingat siapa sih jawara kontes bernyanyi nasional Indonesia? Wah, rata-rata orang-orang Kristen. Juara kontes bernyanyi Indonesian Idol sesi 1 hingga sesi terakhir banyak diwarnai oleh orang-orang Kristen. Sebut saja Joy Idol atau Joy Tobing ya. Lalu Delon, Mike Mohede, Judika hingga yang terakhir-terakhir ini di tahun 2020 Liodra. Mereka adalah orang-orang yang mewakili orang-orang Kristen. Jadi kita tentu tidak asing bahwa orang Kristen itu memang gemar dan pintar bernyanyi. Bagaimana dengan kontes bakat lainnya? Kontes bernyanyi, kontes musik. Nah, ada satu kontes yang juga kita kenal, Indonesian Rising Star ya. Nah, di sana The Rising Star. Nah, di sana ada seorang pemenang bernama Anmes Kamaleng. Dia juga orang Nasrani. Berasal dari NTT seperti budaya yang hari ini kita rayakan. Mengapa bisa demikian kok orang-orang Kristen ini gemar dan pintar bernyanyi sih? Ya, kalau kita lihat banyak orang-orang berpendapat, nggak heran. Mulai dari kanak-kanak itu orang Kristen memang gemar kok, senang bernyanyi. Pujian-pujian yang ada di sekolah minggu juga menceritakan itu. Bahkan bisa menceritakan dari dunia hewan diangkat menjadi pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. King Kong badannya besar ya. King Kong dimasukkan dalam pujian, bebek, kakinya pendek ya. Dan lain sebagainya. Ternyata orang Kristen ini memang sungguh kreatif dengan luar biasa menggunakan hal-hal yang ada di sekitarnya untuk memuji Tuhan. Ya. Kalau ibadah Kristen pujiannya kurang mantap, kurang banyak, syairnya juga kurang, wah rasanya kok ada sesuatu yang kurang dalam ibadah itu. Nah saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa dan untuk apa sebenarnya orang Kristen bernyanyi? Apa makna di balik kebiasaan memuji Tuhan itu? Dan pujian seperti apa yang berkenan di mata Allah, di hati Allah? Nah saudara, pada hari ini kita membaca bagian firman Tuhan yang menarik tentang Paulus dan Silas yang memuji Tuhan. Sebenarnya latar belakang kisah ini seperti apa sehingga mereka bisa dipenjara? Nah, mereka sedang ada di kota Filipi dan pada saat itu mereka sedang memberitakan Injil dan ada seorang wanita yang mengikuti. Rupa-rupanya wanita ini punya roh tenung di dalam dirinya. Apa sih tenung itu? Tenung itu kalau dalam bahasa sekarang itu adalah bahasa guna-guna, ilmu hitam. Ya, bagaimana seseorang disantet begitu ya, diguna-guna untuk tujuan-tujuan dari tuan yang menyantetnya itu atau yang memberi guna-guna itu. Ya, rupa-rupanya yang seperti ini bukan hanya khas di Indonesia, tetapi di wilayah Yunani pada saat itu roh-roh atau ilmu hitam itu, ilmu gaib itu sudah cukup populer ya. Nah, hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas pada saat itu adalah mengusir roh tenung itu. Ya. Sehingga ternyata para tuan-tuan yang mempergunakan roh tenung itu atau yang mempergunakan ilmu hitam ini merasa terusik. Mereka merasa terancam. Bagaimana kalau tidak ada lagi orang yang bisa diperdaya? Sehingga Rasul Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara tanpa satu kesalahan. Nah saudara, sebagai orang yang mengalami satu tindakan ketidakadilan ya di tengah-tengah situasi sosial yang sedang ia layani, ternyata Rasul Paulus tidak memilih untuk menggerutu, tidak memilih untuk meratapi nasib. Tetapi kita melihat justru Rasul Paulus memuji nama Tuhan. Ya. Mereka masuk penjara tidak berbuat salah, tidak sesuai harapan mereka, mereka harusnya mendapatkan kebaikan, tetapi mereka tetap memilih memuji nama Tuhan. Hingga pujian ini ternyata didengar oleh tahanan yang lain. Nah saudara, kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada satu hal yang sangat menarik. Ketika mereka melantunkan pujian itu, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga sendi-sendi dalam penjara itu kemudian tergoyahkan.
terbukalah semua pintu penjara itu. Ya. Nah, tetapi saudara, ada sesuatu yang menarik. Ketika kepala penjara itu hendak mengakhiri hidupnya karena dia tahu bahwa resiko seseorang yang harus menahan tahanan yang sangat dijaga itu adalah kematian dan juga tanggung jawab yang besar kepada negaranya, Rasul Paulus ternyata menyapa kepala penjara ini dan meyakinkan, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Nah saudara, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, kita melihat bahwa puji-pujian dari Paulus dan Silas ini akhirnya menyentuh hati para tahanan ini yang lainnya sehingga tetap berada di dalam tahanan itu. Ya. Dan ketika hal itu terjadi, ternyata bukan hanya puji-pujian itu menggerakkan hati orang lain, tetapi melalui pujian itu juga Allah kemudian berkarya untuk mendatangkan mujizat pembebasan bagi Rasul Paulus dan juga bagi sang kepala penjara itu. Loh, kok bisa? Karena sebenarnya saudara, kita belajar yang pertama bahwa Rasul Paulus dan Silas lebih suka membuka pintu keselamatan bagi orang yang telah menutup pintu kebebasan mereka. Mereka pada saat itu ditutup oleh pintu penjara, ya, oleh sang kepala penjara, oleh para tuan-tuan roh tenung tadi. Ya. Mereka dipasung kakinya sehingga tidak bisa terlepas. Tetapi ketika pintu penjara terbuka, tubuh mereka terbebas. Mereka memilih untuk bukan membebaskan tubuh mereka, tetapi membebaskan hati mereka dari iri, dengki, dendam, dan membuat banyak orang kemudian percaya kepada Kristus. Sang kepala penjara itu akhirnya tersentuh, sehingga ia dan seisi rumahnya kemudian menerima Kristus dan dibaptiskan. Nah saudara, pertanyaannya dalam kondisi ketika kita sebagai orang Kristen justru diperlakukan dalam situasi-situasi yang serupa dengan Rasul Paulus dan Silas. Dirugikan, disakiti, apa yang biasa kita lakukan? Apakah kita belajar untuk juga memperjuangkan keadilan dan cinta kasih bersama-sama? Rasul Paulus tahu bahwa ketika ia keluar, keadilan tidak akan terjawab. Ia harus mendapatkan satu legitimasi bahwa ia tidak bersalah dan dibebaskan. Ia harus memperjuangkan cinta kasih bahwa demi menjaga nyawa sang kepala penjara, ia harus tinggal di sana. Sehingga justru banyak orang diselamatkan. Sehingga saudara, mungkin dalam pekerjaan kita ketika kita dihimpit oleh situasi yang tidak adil, perlakuan yang sewenang-wenang dalam pergaulan kita. Tetapi ketika kita bersabar, kita sebenarnya menemukan tempat pewartaan dari Kristus untuk kita. Bahwa di sanalah justru banyak orang mulai melihat Kristus di dalam diri kita. Yang kedua saudara, kita belajar bahwa puji-pujian bukanlah sekedar hobi, bukan kegiatan nice to do atau nice to have. Baik jika kita lakukan di waktu-waktu luang kita, bukan sekedar identitas, wah pinter menyanyi nih, pasti ini orang Kristen nih. Tetapi puji-pujian menggerakkan hati manusia dan menyadarkan diri mereka untuk dapat menerima Allah. Mereka terbebas dari belenggu penjara, bahkan mereka kemudian percaya pada Kristus dan diselamatkan. Nah saudara, banyak orang yang mungkin berkata demikian, wah gimana kalau saya tidak pintar bernyanyi Pak, seperti sebuah video berikut ini. Ya. Mari kita saksikan bersama. Apa? Cing hari ini? Apa no? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
lucu ya, ingin mengangkat pujian tetapi nada dasarnya berbeda sehingga mungkin yang mengikutinya bingung mau mulai dari nada dasar mana. Pak Pendeta, bagaimana kalau saya tidak pandai bernyanyi? Tetapi saudara, mari kita renungkan apakah yang berkenan pada Allah itu adalah yang bersuara bagus, sedang yang lain yang suara tidak bagus tidak berkenan di hadapan Allah. Kita mengingat firman Tuhan mengatakan bahwa manusia melihat rupa tetapi Allah melihat hati. Sehingga saudara, bukan seberapa ahli kita bernyanyi, tetapi apakah puji-pujian itu bergema di hati kita saat senang ataupun saat susah. Apakah jiwa kita selalu memuji Tuhan saat kita berlimpah dengan syukur ataupun saat berbeban berat. Rasul Paulus dan Silas tetap bernyanyi memuji Tuhan meski mereka dalam kesukaran, penderitaan. Mereka ditempatkan dalam penjara yang paling dalam. Di tengah malam, di tengah kegelapan mencekam, kaki mereka terikat. Tetapi hati mereka sungguh-sungguh terbebas untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mulut mereka memuji Tuhan dengan tulus dan setia di dalam kesukaran. Apakah saudara dan saya memuji Tuhan dalam suka duka, dalam kesusahan hidup maupun kemudahan hidup? Nah saudara, ada dua sindrom yang kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Biasanya orang percaya mempunyai sindrom toxic relation. Sindrom apa itu? Sindrom bagaimana seseorang mencari Tuhan ketika dia hanya dalam saat-saat susah. Ingat Tuhan ketika dalam derita, tetapi dalam suka, dalam banyak berlimpah berkat, wah seringkali jadi terlupa akan Tuhan. Ya. Tuhan tolong dong, pekerjaan saya sedang susah. Ketika Tuhan sudah mengabulkan, orang-orang yang demikian lupa untuk bersyukur. Lupa berterima kasih pada Tuhan atas segala berkatnya. Bahkan ada kesusahan sedikit, seringkali menggerutu, bersungut-sungut. Ya. Menganggap bahwa hidupnya paling menderita. Wah, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa Tuhan? Orang itu lebih beruntung, saya tidak. Padahal Tuhan mungkin sedang mempercayakan sesuatu melalui derita kita. Untuk menuju satu berkat di mana seperti Rasul Paulus dapat memberkati banyak orang lagi. Tuhan tolong dong beri aku pasangan hidup. Aku janji deh rajin beribadah. Ya. Aku janji mau melayani. Tapi ketika sudah Tuhan berikan, ya, kita terfokus kepada berkat Tuhan, pada pasangan, pada apa yang kita senangi, bukan kepada Tuhan. Bukan kepada janji kita, bukan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Sindrom yang kedua adalah sindrom ghosting God. Ya. Ghosting ini adalah istilah relasi anak muda sekarang yang menghilang secepat hantu. Ya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kita seringkali juga demikian, melupakan Tuhan justru ketika susah. Kalau saat senang, ya kita selalu ingat Tuhan. Ya. Kalau sedang susah, kita justru tidak mencari Tuhan. Berbeda dari yang sindrom sebelumnya, ini justru kita hendak meninggalkan Tuhan. Tuhan dipandang sebagai magician, tukang sulap, yang dapat mengabulkan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika apa yang kita inginkan tidak dikabulkan, kita meninggalkan seperti sebuah seni pertunjukan semata. Nah inilah satu sikap ghosting God, meninggalkan Tuhan pas Tuhan lagi sayang-sayangnya pada kita. Orang yang demikian biasanya antipati terhadap kesulitan hidup dan saat kesusahan terjadi cenderung mencari kambing hitam. Ini adalah akibat dari orang ini akibat dari orang itu, ini akibat dari diri saya. Bahkan ini semua karena Tuhan. Nah, saudara, berbeda dari sindrom-sindrom tadi dan bagaimana saudara-saudara kita menghayati iman Rasul Paulus ini, saya menemukan saudara-saudara dari etnik NTT yang sangat unik. Bagaimana mereka menghayati iman Kristennya. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita secara virtual ini untuk berkunjung ke NTT ya. Mari kita lihat Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah satu provinsi di bagian tenggara Indonesia yang memiliki 1192 pulau
Dan di antara 1192 pulau itu, 670 pulau belum diberi nama. Ya. Jadi gugusan pulau yang begitu luar biasa di Nusa Tenggara Timur ini ya. Dan bukan hanya memiliki banyak pulau, tetapi NTT juga dikenal banyak kekayaan laut, pantai yang indah, biota laut yang banyak ya, dan juga populasi orang Kristen sebanyak 89,79% di antara 5,4 juta penduduk yang ada di sana. Nah, saudara, bagaimana orang Kristen itu begitu banyak, nampaknya muncul di dalam semangat kekristenan itu yang mendarah daging di dalam hidup bermasyarakat dan juga hidup berbangsa dalam budaya mereka. Contohnya saudara, di dalam kebudayaan kain yang ada ya, kain yang saya kenakan ini adalah kain yang berasal dari Sumba ya. Nah, ini ada satu kebanggaannya ya, bahwa mereka sungguh-sungguh memiliki satu filosofi yang mendalam melalui simbol-simbol budayanya. Simbol motif kuda yang ada di sini ini sebenarnya menceritakan tentang kepahlawanan, keagungan, ya, kebangsawanan. Karena kuda adalah simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Nah, dalam kebanggaan itulah mereka menenun setiap hari, ya, masyarakat di sana. Sehingga masyarakat Sumba dan masyarakat NTT pada umumnya juga itu memproduksi kebudayaan dan kain-kain yang begitu indah dan ternama. Kalau kita ingat, bahkan di tahun lalu di perayaan ulang tahun HUT RI itu Presiden Jokowi mengenakan pakaian dari NTT juga ya, yaitu dari daerah Nunkolo di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang cukup terpencil. Setelahnya, maka kain dari NTT ini dikabarkan melambung tinggi harganya ya di dalam negeri maupun di mancanegara. Mengapa saudara? Karena sebenarnya menceritakan tentang kekayaan dan kebanggaan mereka akan bangsa dan tanah air Indonesia dan khususnya NTT. Ya. Nah, yang teristimewa dari kebudayaan NTT ini adalah kain yang begitu mahal ini ya, dalam kebudayaan pada saat itu biasa diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi meskipun ini berharga mahal, ini diberikan kepada mereka yang sedang punya acara besar, pernikahan, pelantikan bupati, ya, dan dengan arti-arti yang membekali mereka. Misalnya, pemberian kain ini merupakan simbol berkat, melindungi dari panas, hujan, sakit, penyakit, ya. Dan berbagai motif ini menjadi penuntun agar seseorang dapat berperilaku baik, ya. Misalnya juga di Timur Utara, kain motif itu dibuat sebagai simbol persatuan penerimaan dalam perbedaan. Ya. Dan bersama-sama dengan kain ini, hal yang sangat khas itu adalah alat musik yang berdawai dari Pulau Rote. Ya. Pasti beberapa dari kita sudah bisa menduganya. Ya, alat musik yang berdawai dan sangat ternama itu bernama sasando. Ya. Apa sih itu sasando? Ya, sasando adalah sebuah alat musik berdawai terbuat dari bambu dan daun lontar, juga senar, ya, dan menghasilkan resonansi nada yang sangat khas. Sasando ini menjadi simbol dari gereja Gemit, ya, gereja Masehi Injil di Timur, yang menceritakan tentang kekayaan Nusantara dan khususnya NTT yang dipelihara oleh masyarakat dan juga gereja di sana ya. Dengan simbol sasando ini ada satu lagu yang seringkali dinyanyikan begitu mendalam, saudara. Nah, saya ingin mengajak kita menyanyi lagu yang kita kenal ini ya, dalam bahasa asli. Lagu Saya Mau Ikut Yesus dari Pulau Rote. Au Tungga Lama Tuak. Mari kita bernyanyi bersama. Au Tungga Lama Tuak, Au Tungga Lama Tuak, Lo Sadonaneu, Leo Mai Ai Susah,
kadoki dae bafo au tunggal lama tua losado aneu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, lagu ini dinyanyikan secara mendalam oleh saudara-saudara di NTT saat senang maupun saat sedih. Dan terkhusus ketika mereka dalam keprihatinan, dalam susah, dalam derita. Lagu ini dihayati ketika ada seorang pendeta ditahbiskan. Dengan satu kenyataan bahwa ketika mengikut Yesus ada satu derita. Tapi saya mau mengikut Tuhan selamanya. Ketika seorang pejabat dilantik menunaikan tugas negara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Dalam susah dan derita. Bahkan ketika seorang sedang dalam pelayaran atau seorang nelayan mencari ikan, ya, ia juga didoakan dengan lagu-lagu ini. Hingga yang berduka juga dinyanyikan demikian, bahwa yang berduka berpulang kepada Tuhan, tetapi dia sudah mengikut Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi permenungan bagi kita. Apakah saudara dan saya juga mau mengikut Yesus Tuhan selamanya, memuji nama Tuhan saat susah maupun saat senang, saat hidup berlimpah dengan berkat, ataupun saat hidup penuh dengan permasalahan? Apa yang kita hadapi hari-hari ini dalam pandemi ini mungkin menjadi satu ujian bagi kita. Tetapi jadikan ini satu momen seperti Rasul Paulus menghadapi banyak keterbatasan. Tetapi justru itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita berkarya, memberitakan Injil, memperlihatkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan di dalam susah dan derita pun, kita mau ikut Yesus. Sehingga banyak orang melihat Kristus di dalam diri kita. Sehingga banyak orang diberkati dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Selamat menyanyikan kasih setia Tuhan dalam suka dan duka. Dan selamat memancarkan kasih Kristus di dalam diri kita melalui setiap pergumulan yang kita hadapi dalam susah dan senang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, marilah kita menaikkan syafaat kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami merenungkan firman-Mu kembali. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi satu kekuatan bagi kami, satu pelita dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami menapaki perjalanan yang seturut dengan kehendak-Mu, dan dalam perjalanan itu kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami saat ini berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang mengalami kekeringan ekstrim yang panjang tanpa hujan, dan kami terus mendoakan supaya adanya hujan beberapa waktu terakhir ini juga terlebih dapat terjadi bagi saudara-saudara kami di NTT, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekeringan yang panjang. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang di NTT supaya dapat bertumbuh di dalam hidup berimannya. Berkatilah hidup gereja-gereja yang ada di sana, keluarga-keluarga yang ada di NTT. Biarlah kehidupan gereja tetap bertumbuh di dalam pimpinan-Mu, dan biarlah melalui pandemi ini keluarga-keluarga pun tetap diberkati, meski harus melakukan segala sesuatunya secara terbatas ataupun secara online.
Kami berdoa ya Tuhan supaya kebudayaan NTT pun juga menjadi salah satu pembelajaran kami. Kebudayaan yang kaya di tengah-tengah hidup negeri ini dapat sungguh-sungguh menginspirasi dan mendorong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia dan menjadi salah satu pelestari kebudayaan NTT yang baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami bersyukur vaksinasi terus berjalan untuk dapat menanggulangi ataupun meresponi situasi pandemi ini. Kami terus berdoa supaya pemerintah diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, daya, semangat, kejujuran, sehingga setiap pemimpin dapat menolong bangsa kami untuk melewati masa-masa pandemi yang panjang ini. Dan kami berdoa supaya kelak pada waktunya angka dari penularan COVID-19 semakin menurun dan daya tahan masyarakat, daya kekebalan massal dapat terjadi sehingga pembelajaran, perekonomian, pekerjaan dapat berlangsung secara onsite meskipun bertahap secara terbatas, tapi biarlah itu menjadi satu harapan yang dapat terwujud dalam waktu-waktu ke depan ini. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan bagi para tim medis yang menangani teman-teman saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Mereka yang terpapar, biarlah disembuhkan dan biarlah ketersediaan medis dapat tersedia sungguh-sungguh bagi negeri kami Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu GKI Gejayan dan juga gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah gerejamu ini tetap dapat bertumbuh dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam peribadahan, dan kami terus berdoa supaya pada waktu yang akan datang kami dapat beribadah secara onsite, secara terbatas, dan kami dapat kemudian bertemu satu dengan yang lain dan bersekutu dengan lebih penuh dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Tuhan yang menolong dan memampukan kami sekalian. Kami juga membawa doa kami kepadamu untuk keluarga kami dan pekerjaan kami. Kami serahkan supaya dalam peristiwa pandemi ini kami tetap diberikan rezeki, pekerjaan yang baik. Dan bila ada saudara-saudara kami yang masih mempergumulkan soal pekerjaan dalam kehidupannya, Tuhan yang membukakan pintu-pintu rezeki bagi kami sekalian. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa supaya anak-anak tetap dapat bertumbuh dalam sukacita, dan mereka dapat kemudian bersekolah secara online maupun kelak secara onsite dengan kegembiraan. Kami serahkan seluruh doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom keluarga besar GKI Gejayan. Bulan Oktober 2021, kita akan kembali memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Tema MPHB tahun ini adalah Caring Your Home. Setiap minggunya, kita akan beribadah bersama dengan tema-tema keluarga. Khusus minggu tanggal 24 Oktober, akan dilaksanakan ibadah keluarga intergenerasi via Zoom dan YouTube channel GKI Gejayan Official bersama anak-anak sampai lansia. Tanggal 14 Oktober akan dilaksanakan seminar keluarga jam 6 sore
via Zoom dan YouTube channel GKI Gejayan Official. Dan di tanggal 30 Oktober akan dilaksanakan ibadah penutupan bulan MPHB dan juga pelantikan pengurus. So, nantikan ya. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan kita melalui persembahan syukur yang didasari dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Mari kita naikkan doa ucapan syukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur bahwa kami masih boleh menikmati kehidupan kami dan pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami ucap syukur bahwa kami juga boleh mendapat kesempatan untuk terus dapat memberikan persembahan yang tidak seberapa ini kepada gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap pengurus di gerejamu ini untuk dapat mengelola dengan tanggung jawab dan berintegritas, bahwa persembahan ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini, dan berkati juga semua orang yang juga menaruhkan harapan itu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Mbak saudara yang terkasih, ketong su sampai di akhir ibadah, namun ketong pun tekad untuk menyebarkan kasih, terang, dan sukacita son akan pernah berhenti. Mari ketong angkat pujian, marilah, marilah hai saudara.
Saudaraku, jalanilah hidup ini dalam pimpinan damai sejahtera Tuhan. Dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.